Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Steve Learning Note, tempat saya membagikan catatan pembelajaran saya. Dan pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tentang testing di Go, dan kita akan belajar tentang unit test. So, let's get started. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran berikutnya. Oke, unit test. Jadi unit test adalah metode untuk memverifikasi sebagian kecil perilaku dari perangkat lunak secara independen ya, independen dari bagian lain. Nah, biasanya unit test ini terdiri dari 3 fase. Oke, yang pertama adalah arrange. Ini fase di mana kita menginisialisasi aplikasi dan data yang ingin diuji. Fase kedua adalah act. Ini fase di mana kita menjalankan aplikasi yang diuji. Dan fase terakhir adalah assert, di mana kita mengamati hasil dari perilaku yang diuji. Nah, jika perilaku yang diamati konsisten dengan yang diharapkan, maka dinyatakan lulus unit test. Jika tidak konsisten, maka unit test dinyatakan gagal dan menunjukkan bahwa ada masalah di suatu tempat di sistem yang diuji, dan itu harus kita perbaiki. Oke, sekarang kita akan lihat demo membuat basic unit test. Oke, ini demonya untuk basic unit test. Jadi saya punya sebuah function namanya load user data. Dia terima sebuah file CSV. Kemudian dia akan ambil data dari file CSV-nya dan dia akan masukkan ke dalam struct list user. Nah, kita akan coba bikin unit testnya. Caranya, kita bikin function yang namanya user underscore test.go. Seperti ini ya, user underscore test.go. Di dalamnya kita akan bikin sebuah function namanya adalah test load user data dengan parameter t dari testing.t. Nah, test load user data ini adalah sebuah penamaan yang harus kita ikuti jika kita ingin membuat sebuah unit test ya. Jadi patternnya seperti ini. Jadi diawali dengan nama test, kemudian nama function yang mau kita uji. Nah, di Go sendiri fitur-fitur untuk melakukan testing itu ada di package testing. Jadi kita sekarang import package-nya testing ya. Nah, kemudian di dalamnya baru kita mulai tulis code testing kita. Nah, ingat tadi ada 3 fase. Jadi yang fase pertama adalah arrange. Di sini kita mempersiapkan data-data yang ingin kita uji. Jadi kita persiapkan file location-nya untuk CSV-nya. Kemudian expected result-nya dan expected error-nya. Fase kedua yaitu act, di mana kita menjalankan fungsi yang ingin kita uji. Dan fase terakhir assert, di mana kita membandingkan hasil yang didapatkan dari fungsi dengan hasil yang kita harapkan. Dan jika hasilnya tidak sama, maka nanti kita akan print error message. Kalau hasilnya sama, nanti kita akan print success message. Nah, untuk file CSV-nya sendiri, di sini saya simpan di dalam sebuah directory test data. Di sini ada directory test data. Terus saya simpan file untuk melakukan pengujiannya. Directory test data ini unik ya. Kenapa? Karena kalau kita membutuhkan file atau data tambahan untuk melakukan tes, maka file atau data tambahan tersebut dapat kita simpan di dalam directory test data. Dan semua file yang ada di dalam directory test data tidak akan dikompilasi menjadi binary dan tidak akan di-scan ketika GoTools berjalan ya. Jadi itu memang penamaan directory khusus untuk kita menyimpan tes untuk data. Nah, cara eksekusinya gimana? Tinggal menggunakan command go test. Oke, go test. Nah, hasilnya pas ya. Artinya unit test kita berjalan dengan baik. Ya, oke. Ini nama filenya, nama lokasi unit testnya.
Dan ini total waktu untuk menjalankan unit testnya. Ketika kita menjalankan komen go test, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si file underscore test ini nanti akan di-compile sama Go dan menjadi sebuah binary sendiri, di mana binary ini akan menjalankan kode-kode yang kita tulis di dalam tesnya. Jadi dia bikin separated binary, terus dia execute tes kita. Nah, yang saya lakukan saat ini, ya, Go test itu adalah sebuah mode tes yang namanya local directory mode, ya. Jadi mode ini aktif ketika Go test dijalankan tanpa argumen package. Jadi di belakang Go test ini nggak ada argumen package-nya. Nah, intinya adalah kalau kita menjalankan tes seperti ini, hasil tesnya nggak akan di cache. Oke, berbeda kalau misalnya saya jalankan seperti ini, Go test. Misalnya seperti ini. Artinya saya menjalankan semua test case yang ada di dalam directory basic unit test. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau saya jalankan berikutnya, yang kedua ini ada tulisan case, ya. Jadi perbedaannya adalah kalau mode package list mode namanya, ya, dimana kita menaruh argumen package di belakang GoTest ini, nanti hasilnya yang sudah sukses di sebelumnya itu akan di case dan akan ditampilkan hasil dari cache dari function dari penjalanan unit test sebelumnya. Ya, jadi ada dua mode, ada local directory mode sama package list mode. Kita juga bisa menjalankan kalau mau spesifik nama tesnya pakai flag run, terus nama functionnya. Terus kita juga bisa pakai flag v untuk output verbose print. Kita coba. Nah, sekarang yang membedakan adalah outputnya di print, ya. Kalau yang tadi kan cuman pas gitu doang. Kalau ini outputnya di print, lebih verbose, lebih detail. Ya, jadi given the data to load user data from nama CSV ini, terus ternyata should get an error is false-nya true, centang, ya. Should get an equal user result-nya true, centang. Nah, itu adalah basic unit test demonya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam table driven test dan juga subtest. Jadi table driven test adalah metode penulisan test case yang dibuat terstruktur dengan menggunakan tabel. Sehingga penulisan tes akan menjadi ringkas dengan jumlah baris kode yang lebih rendah. Penambahan tes case dapat dilakukan dengan menambahkan elemen baru pada tabel pengujian. Nah, subtest adalah fitur untuk menjalankan test case berbeda dari sebuah tabel pengujian dengan isolasi mandiri. Ya, subtest is a feature to run different test case from a test table in isolations. Nah, isolasi yang dimaksud di sini adalah test case yang gagal tidak akan mengganggu test case lain yang sedang berjalan. Dan yang kedua adalah masing-masing test case dalam satu tabel dapat dijalankan secara paralel. Ya, jadi kalau ada salah satu test case yang failed, yang panic, ya, itu tidak akan menginterrupt test case lain di dalam satu table subtest itu. Nah, kita akan lihat demo untuk table driven test dan juga subtest seperti apa. Oke, kita masuk ke demo table test dan subtest. Nah, untuk membuat table test ini kita akan menggunakan anonymous struct. Jadi ada anonymous struct. Di sini dia punya field label untuk menamakan test case-nya. Dan kemudian ada file name, expected result, dan expected error. Oh, by the way, yang kita tes ini masih sama fungsinya, si user load data itu. Nah, di dalam anonymous struct ini kita tinggal isi test case yang mau kita buat. Jadi kita punya test case pertama. Saya kasih nama with axis CSV. File name-nya apa, expected result, expected error-nya apa.
Ini sama kayak yang di basic unit test. Yang kedua ada test case kedua, saya kasih nama with not exist CSV. Jadi test case untuk ngetes fungsinya gimana kalau saya kasih string file yang filenya nggak exist. Maka expected resultnya usernya nggak ada, empty, dan expected errornya true karena nggak ada datanya. Jadi kalau kita mau menambahkan test case, tinggal dimasukkan aja ke dalam si anonymous struct ini atau di dalam tabel ini. Lebih terorganisir. Nah, cara menjalankannya gimana? Cara menjalankannya di bagian arrange, di bagian add dan assetnya, kita pakai for. Kita range test case-nya. Kemudian kita add, kita load user data, dicek resultnya terhadap expected result dan expected error per test case. Jadi kalau kita membuat test case, tinggal tambahkan di sini saja. Bagian arrange-nya, di bagian add dan assert-nya, itu tidak ada yang berubah. Alternatif yang kedua adalah menggunakan map. Key-nya, ini si label nama test case-nya. Kemudahan pakai map, itu kita tidak usah khawatir kalau ada test case yang namanya sama. Karena map sudah pasti tidak mungkin punya nama yang sama. Cuman kekurangannya, kalau menurut kalian ini kekurangan, yaitu adalah urutan eksekusi test case-nya tidak akan sesuai dengan urutan test case yang kita buat. Kalau menurut kalian itu tidak masalah, silahkan pakai struktur datanya map. Sisanya sama aja kayak yang tadi. Saya ingin memperlihatkan tentang subtest. Nah, subtest itu juga menggunakan table test. Ya, nah ini caranya sama. Yang membedakan adalah ketika kita mau ketika mau add dan assertnya. Nah, ketika mau range add dan assertnya, itu nanti kita akan panggil suatu fungsi dari package testing yaitu t.run. T.run ini adalah isolasi untuk melakukan subtestnya. Ya, dia terima inputnya adalah name, nama tesnya, dan juga function f yang terima parameter t dari testing.t. Jadi kita buat dulu functionnya testing.t. Terus ini sama seperti yang tadi, kita copy aja di bagian add dan assertnya. Nah, tf ini dimasukkan ke dalam t.run. Nah, itu subtest. Dan subtest juga bisa dijalankan secara paralel. Artinya test case di dalam satu table ini bisa dijalankan secara paralel gitu ya. Nah, caranya sama kayak sebelumnya. Yang membedakan hanyalah di dalam function tf ini kita tambahkan t.parallel. Nah, sekarang kita akan coba eksekusi. Yang mana ya? Yang ini aja ya. Go test min run. Ini, terus kita verbose output ya, biar kelihatan. Dan hasilnya adalah, nah ini hasilnya. Ya, jadi ada test case pertama. Test case pertama namanya with exist CSV. Ya, ini true semua. Terus test case kedua with not exist CSV. Nah, ternyata di test case kedua ini di bagian terakhirnya salah ya. Jadi should get an equal user. Resultnya empty slice. Ya, ini nggak equal. Jadi ini harus kita fix, behaviornya kan salah. Nah, salah satu keunggulan subtest yaitu kita bisa eksekusi spesifik di subtestnya. Caranya pakai komennya sama kayak tadi. Cuma kita tambahin nama subtestnya. Pakai slash, terus nama test case-nya. With not
.xcsv. Jadi kita mau menjalankan hanya test case yang dengan nama with not .xcsv. Nah, jadi test case lain tidak akan dieksekusi. Oke, kita masuk ke masih di unit test ya. Namanya golden file. Jadi golden file ini adalah sebuah teknik yang dapat kita gunakan untuk membandingkan data dengan struktur yang kompleks ya. Misalnya struktur data seperti teks dengan format tabular atau JSON atau HTML atau bahkan binary. Ya, karena kalau kita mau membandingkan data-data seperti itu kan ribet ya kalau kita harus compare-nya di dalam code-nya. Perbandingannya itu nanti dilakukan dengan cara menyimpan hasil data yang diinginkan pada sebuah file dengan extension golden. Nah, tes akan membandingkan data yang ada di dalam file golden itu dengan hasil dari fungsi yang diuji. Teknik ini tuh digunakan juga di beberapa library standarnya gue. Jadi kita akan lihat cara kerjanya seperti apa di demo berikutnya. Yuk, kita masuk ke demo golden file. Jadi aku punya sebuah fungsi namanya generate music query. Intinya fungsi ini akan membuat query Elasticsearch. Kita mau cek query Elasticsearch-nya itu benar atau enggak. As you know, query Elasticsearch itu formatnya JSON. JSON itu kalau udah kompleks susah banget di compare. Caranya kita lihat unit testnya. Unit testnya di sini saya punya. Ini aku skip dulu yang bagian atas ya. Caranya di sini aku punya test case pakai table driven. Right. Nah, caranya adalah saya panggil fungsi yang mau saya tes, generate music query. Dia akan output query result. Nah, query result ini saya mau ambil dulu JSON-nya. Ya, jadi saya bikin test helper namanya get query source. Ya, dia test helper. Nah, intinya dia akan ngembalikin byte dari si JSON-nya. Gitulah ya intinya, karena harus di convert dulu untuk dapetin JSON byte-nya. Nah, kalau udah dapet, terus saya akan panggil sebuah helper function juga namanya golden value. Golden value, apa yang akan dilakukan? Intinya adalah kalau yang update ini skip dulu ya. Intinya adalah dia akan membuka sebuah file dengan suatu path yang kita akan kasih ke function ini. Ini filenya ya. Dibuka. Terus kalau dibuka, dia akan ambil semua konten dari file itu, terus dia balikin kontennya dalam bentuk byte. Nah, nanti konten dari file itu akan di-compare dengan byte yang kita dapatkan dari functionnya. Ya, di sini saya pakai fungsi bytes.equal, saya compare query source yang dari functionnya dengan yang kita expected-nya apa. Ya, jadi expected query-nya itu nggak kita tulis di dalam test case-nya karena bakal panjang. Kita tulis dalam sebuah file. Ya, itu ada di dalam test data. Kita buka. Nah, di sini ya. Jadi kalau keywordnya adalah Godfather, nanti yang dilakukan fungsi ini akan mengecek query-nya dengan yang ada di dalam Godfather.golden. Kayak gini. Nah, bener nggak gitu? Nah, ini kan kita bisa lihat format JSON-nya itu rapi, terstruktur, prettified gitu ya. Enak, kita bisa compare, kita bisa lihat. Bahkan bisa kita jadiin juga jadi dokumentasi gitu ya. Oh, kalau query kayak gini, bentuk query kayak gini. Nah, tadi kalian lihat ada if update. Nah, if update berfungsi untuk mengambil data atau hasil query dari function yang mau kita tes, terus kita simpan di dalam si golden file-nya. Jadi kita timpa ya, kita simpan. Itu bisa kita lakukan kalau misalnya kita belum punya hasil pengujian sebelumnya atau kita menganggap betul dari hasil tesnya. Jadi kita timpa aja si file golden ya dengan menggunakan if update true ini. Oke, if update ini tahu dari mana? Nah, update ini ya. Kita dapat dari mana? Dari flag. Gitu. Jadi kalau ketika kita menjalankan GoTest, kita tambahkan flag update. Maka yang akan dilakukan adalah dia akan menimpa data di dalam file golden ya.
seperti yang kita tahu kalau flag ini harus diparse. Nah, cara nge-parse-nya di sini saya menggunakan custom test runner. Formatnya seperti ini, test main, terus dia terima parameternya m dari testing.m. Jadi test main ini akan dieksekusi pertama kali sebelum unit test di dalam package ini dieksekusi. This is a good feature untuk kita bisa menjalankan, misalnya kita mau prepare code sebelum test case-nya dieksekusi, atau kita mau tear down sebuah fitur setelah test case-nya dieksekusi. Kita bisa pakai custom test runner seperti ini. Ya, nah itu adalah golden file di unit test. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu race condition. Jadi di tes itu kita bisa juga mencari tahu apakah fungsi kita race condition free or not gitu ya. Jadi race condition itu apa? Dia adalah suatu situasi yang tidak diinginkan yang terjadi ketika suatu perangkat lunak itu mencoba untuk melakukan dua atau lebih operasi pada saat yang bersamaan terhadap suatu data yang sama. Tapi sebenarnya operasi-operasi tersebut harus dilakukan secara berurutan. Nah, makanya terjadilah race condition. Nah, kita dapat mendeteksi suatu race condition dalam tes dengan menambahkan suatu flag race. Nah, kita akan lihat demonya seperti apa. Oke, jadi untuk demo race condition, aku punya sebuah fitur function yang simple, yaitu counter. Aku punya function generatornya, yaitu new counter. Dia akan balikin pointer counter. Terus dia punya dua metode, up, down. Oh, ada 3 deh, sama get count. Up itu untuk nambahin counter, down itu untuk ngurangin counter. Get count itu untuk ngambil value dari counter yang sekarang. Oke, nah kita akan membuat tes untuk function-function ini. Jadi di sini aku punya sebuah tes namanya tes counter up ya. Jadi contohnya saya akan mengtes metode up. Nah, di dalam function ini saya punya dua function lagi yang akan saya panggil, yaitu testing up sequential dan testing up concurrent. Jadi saya akan tes gimana ya kalau klien yang menggunakan function saya itu menggunakannya dengan secara sequential atau secara concurrent. Right? We have to test it, right? Jadi kita akan membuat test case seperti biasa yang menggunakan table test ya, sama seperti biasanya. Dimana di sini kita akan memanggil counter up sebanyak number of call yang kita define di test skenario-nya ya. Terus kita ambil value-nya, terus kita compare dengan apa yang kita inginkan. Yang concurrent itu sama yang sequential, cuman waktu kita execute counter up-nya dipanggilnya secara concurrent dalam goroutine yang berbeda. Oke, kita akan tes fitur ini. Kita akan jalankan ya. Go test min run testing counter up min v. Oke, kita tunggu dan hasilnya adalah hasilnya sukses ya, sukses. Semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita pakai min race, apa yang terjadi? Kita tunggu. Nah, hasil akhirnya fail ya. Nah, kenapa fail? Kita bisa lihat. Nah, kita lihat kalau dia bilang read sama goroutine ini di line ini ya. Jadi ada goroutine yang nge-read value count, di mana at the same time ada yang write di goroutine berbeda di line yang sama. Nah, jadi di sini ada race condition teman-teman. Ya, jadi ada goroutine yang secara bersamaan dia write, ada goroutine yang secara bersamaan dia nge-read. Nah, kita harus fix fitur ini supaya dia nggak race condition lagi. Nah, cara gimana? Nah, kita bisa pakai synchronization teknik ya, misalnya pakai mutex kayak gitu. Nah, di sini yang saya mau anjurkan adalah kalau kita bikin suatu fungsi, ya, coba kita pikirkan gimana kalau fungsi-fungsi kita, metode-metode kita di
panggil secara concurrent sama klien. Bisa atau enggak? Boleh atau enggak? Kalau misalnya nggak bisa, kita harus state gitu ya di dalam misalnya komen dari fungsinya kalau fungsi ini tuh nggak concurrently save. Kalau misalnya memang harus dipanggil secara concurrent, kita harus mikirin juga gimana untuk bisa function ini rest condition free. Nah, untuk mendeteksinya, pertama kita harus bikin dulu fungsi yang memanggil function kita itu, fungsi tes yang memanggil function kita itu secara paralel. Dan yang kedua, ketika kita menjalankan test case-nya, kita masukkan flag race-nya itu, supaya race condition-nya terdeteksi. Nah, itulah demo untuk race conditions. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir di unit test. Ya, di sini saya menjelaskan tentang flaky test, flaky. Ya kalau daging, flaky itu mudah hancur gitu ya. Tapi di sini artinya adalah tes yang tidak stabil. Jadi, tes yang sekali gagal tanpa alasan yang jelas, ataupun tes yang berhasil ketika dijalankan di workstation yang misalnya di laptop, tetapi gagal ketika dijalankan di server lain, misalnya DCI atau Continuous Integration Server. Nah, itu disebut dengan tes yang tidak stabil. Nah, tes yang tidak stabil dapat menghambat proses pengembangan dari suatu perangkat lunak gitu kan. Karena kita harus cari tahu ini kenapa nggak lolos tes. Tapi kalau di laptop kita lolos tes. Nah, alasannya itu yang pertama karena non-deterministic akses ya, atau akses non-deterministic. Artinya ketika suatu data diakses dengan urutan berbeda dalam pengujian. Nah, dalam kasus ini, software engineer perlu untuk membuat tes yang dapat memvalidasi data dengan urutan yang berbeda. Nah, misalkan dikarenakan penggunaan map, atau karena guru rutin yang melakukan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan dan dapat selesai dalam urutan yang berbeda. Jadi ketika datanya diakses, di test case ini sukses, tapi dijalankan di tempat lain nggak sukses karena urutannya berbeda. Yang kedua adalah generasi non-deterministic. Nah, ketika suatu tes berhasil namun gagal ketika diberikan input data yang berbeda. Nah, software engineer perlu untuk menyediakan beberapa variasi input jadinya kan dalam fungsi yang dites untuk menemukan input yang dapat menghasilkan kegagalan. Nah, salah satu cara dengan menggunakan generasi data secara acak, dan kita bisa menggunakan kayak fuzzy test. Nanti kita akan belajar fuzzy test di video berikutnya. Dan yang terakhir yang paling sering saya jumpai itu karena tes yang berbasis dengan waktu. Jadi tes case-nya itu time sensitive. Tes yang sensitif terhadap waktu biasanya penyebab tersering dari tes yang tidak stabil. Katakanlah sebuah tes dinyatakan berhasil jika mendapatkan hasil dalam waktu kurang dari 100 milisecond. Ketika dijalankan di workstation, tes dinyatakan berhasil. Tapi ketika dijalankan di CI server, waktu yang dibutuhkan tes ternyata lebih lama karena faktor satu dengan yang lainnya, sehingga lebih dari 100 milisecond, dan tesnya pun gagal. Jadi kita harus apa? Kalau misalnya terjadi seperti itu, nah kita harus bisa coba reproduksi tes yang tidak stabil di laptop ya, supaya kita bisa fix dan nggak kejadian lagi. Cara pertama adalah dengan menggunakan test repeat atau mengulangi tes. Nah, dengan apa? Dengan menggunakan flag count. Nah, ini go test run. Ya, ini nama tesnya. Nah, kemudian min count 100 ini berarti kita mengulangi tesnya sebanyak 100 kali. Flag fail fast ini untuk memberhentikan tes ketika adanya kegagalan yang terdeteksi pertama kali. Jadi kalau ada yang gagal dalam 100 kali pengulangan, udah stop aja, nggak usah ngulangin lagi ya, kita harus fix dulu kayak gitu. Nah, ini my package ini lokasi file atau fungsi yang mau kita tes. Right. Nah, atau kita juga bisa pakai tools yang udah di-provide sama Go, itu namanya Stress. Itu di X-Tools CMD Stress. Nah, kelebihan kalau pakai tools ini adalah tes dapat dijalankan secara paralel tanpa perlu mengubah code dari tesnya gitu ya. Nah, yang kedua, selain tes repeat adalah CPU usage limitations.
Jadi ada kalanya tes yang tidak stabil terjadi karena perbedaan ketersediaan sumber daya yang menjalankan tes. Nah, misalnya di CI server, CPU yang digunakan untuk tes tidak se-idle di laptop kita, di workstation kita. Nah, jadi software editor dapat membatasi kemampuan CPU di workstation untuk mensimulasi yang ada di CI server dengan menggunakan suatu tools namanya CPU limit. Nah, contoh perintahnya seperti ini. Go test min C. Oh, ini harusnya ada enter ya. Jadi ini harusnya komen terpisah teman-teman. Maaf ya. Jadi go test min C itu satu komen. Nah, itu untuk mengcompile binary test ya. Jadi binary testnya kita compile, kita ambil. Ya, belum dieksekusi ya, teman-teman. Terus komen berikutnya itu adalah CPU limit. Ini yang di sini ya, di download, di install. CPU limit min L50. Ini artinya kita membatasi penggunaan CPU sebanyak 50% dari satu core ya. Min I ini untuk mengaplikasikan limitasi ke subproses dari target proses. Ya, min Z ini untuk supaya si CPU limit ini dia bisa keluar jika target prosesnya mati. Nah, target prosesnya apa? Yaitu adalah si binary test yang tadi kita sudah compile pakai command go test min C. Nah, eksekusinya seperti ini, min test run, min test count. Dan cara ketiga, dengan membatasi konkursi ya. Nah, jadi ketika software engineer sudah memiliki nih dugaan bahwa tes yang tidak stabil itu terjadi karena ada kaitannya dengan konkurensi, maka konkursi dapat dibatasi. Nah, caranya dengan menggunakan flag CPU ya. Ini aku salah nulis ya, bukan count flag tapi harusnya CPU flag. Right, maafkan aku teman-teman. Pakai flag CPU untuk membatasi atau melimit konkurensi seperti itu. Nah, begitu aja untuk pembelajaran unit test kita kali ini, dan kita akan jumpa lagi di video seri testing berikutnya.